Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2, offering hub mata kuliah akuntansi manajemen, program studi akuntansi, Universitas Negeri Malang, akan memaparkan hasil kerja mengenai observasi dan perhitungan anggaran komprehensif pada salah satu UMKM di Kota Malang, yaitu CV Donadoni. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Faridatul Husnah, yang kedua ada Faiza Anissa, yang ketiga ada Hanif Prasetyo, dan yang ketiga ada Hizkia Alvito. Untuk pokok pembahasan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada profil dan sejarah UMKM, lalu yang kedua mengenai data UMKM, dan yang ketiga hasil dari perhitungan anggaran komprehensif yang telah kami hitung. Yang pertama memasuki ke bagian profil dan sejarah UMKM. Nah, CV Donadoni Rotan ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kriya, khususnya di bidang rotan. Bahan bakunya berupa olahan kembali dari limbah plastik sehingga turut menjaga kelestarian bumi dan limbah. Eksistensi CV Donadoni ini menjadi salah satu pengrajin rotan yang tidak lepas dari peran sang pemilik, yaitu Ibu Misriwati Agustina. Usahanya terletak di Jalan Bulu Tangkis, RT 5 RW 2, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Usaha ini telah dijalankan oleh Ibu Misriwati kurang lebih 34 tahun, yang sebelumnya sang pemilik ini memiliki pengalaman sebagai perantara bisnis industri anyaman di tahun 1992 yang sudah menjadi bekal beliau dalam menjalankan bisnis yang sekarang. Yang kedua, memasuki bagian data UMKM. Oke, produk, bahan baku, dan juga pemasaran. Untuk CV Donadoni Rotan ini produksi berkisar antara 15.000 hingga 5 juta homemade craft per tahun, di mana produk yang dibuat berupa souvenir, furnitur, peralatan rumah tangga, dan juga hiasan. Untuk bahan baku yang digunakan berupa rotan sintetis, rotan alami, mendong, pelepah, pisang, dan enceng gondok. Untuk bahan alami hanya diproduksi apabila terdapat pesanan dari konsumen. Untuk metode pemasaran yang digunakan CV Donadoni Rotan ini yaitu metode offline, langsung ke konsumen dan melalui jaringan kemitraan, dan juga metode online melalui Facebook dan juga Instagram. CV Donadoni Rotan ini juga sering melakukan aktivitas pelatihan dan sering menjadi narasumber atau instruktur dalam pelatihan sertifikasi dengan mitra strategisnya, yaitu seperti pemerintah, swasta, dan juga sekolah. Untuk Departemen Produksi di CV Donadoni Rotan terbagi menjadi 3 kepala divisi, yaitu Supply Chain, Processing, dan Finishing, dan kemudian berlanjut ke karyawan, di mana Departemen Produksi ini juga berkaitan dengan departemen lain, yaitu administrasi dan juga pemasaran. Untuk jumlah karyawan dan pembagian pekerjaan di CV Donadoni Rotan ini mempunyai total 10 karyawan. Untuk 3 karyawan ditempatkan di rumah produksi dan bertugas untuk mengelas, asisten, dan membuat sampel produksi. Untuk 7 lainnya ditempatkan di tempat produksi lainnya. Sistem upahnya, CV Donadoni Rotan menggunakan sistem upah borongan. Pekerja yang mengerjakan kursi besar akan mendapatkan upah maksimal sebesar 125.000, dan untuk pekerja lain minimal mendapatkan 80.000 dan maksimal akan mendapatkan upah 100.000. CV Donadoni memberikan jam kerja dari jam 7 sampai jam 5. Data biaya operasional produksi tahun 2023. Kelompok kami mendapatkan 7 data mengenai biaya operasional produksi. Yang pertama, biaya bahan baku langsung.
yaitu bahan utama yaitu rotan sintetis dengan harga 100.000 per kilogram. Total biaya per tahunnya 228 juta. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Keterangannya terdapat 7 karyawan dengan jam tenaga kerja 11 jam. Rata-rata upah per jamnya yang pertama 125.000 dibagi 11 jam. Berarti rata-rata upah per jamnya adalah 11.400. Yang kedua, 100.000 dibagi 11 jam yaitu rata-rata upah per jamnya 9.100. Total biaya per tahunnya 144 juta. Yang ketiga, beban penyusutan mesin. Total biaya per tahunnya 3.750.000. Yang keempat, beban gaji administratif. Total biaya per tahunnya 19.200.000. Yang kelima, beban listrik yang dibayar 200.000 per bulan dan total biaya per tahunnya 2.400.000. Yang keenam, beban utilitas bensin, total biaya per bulannya 400.000 dan total biaya per tahunnya 4.800.000. Yang ketujuh, biaya overhead pabrik dihitung dari beban penyusutan ditambah beban gaji administratif ditambah beban listrik ditambah beban utilitas bensin, maka total biaya per tahunnya 30.150.000. Selanjutnya, biaya non-produksi tahun 2023. Yang pertama ada beban internet yang dibayar per bulannya 250.000. Berarti total biaya per tahunnya 3 juta rupiah. Yang kedua, beban air yang dibayar 40.000 per bulan. Yang total biaya per tahunnya 480.000. Tidak ada biaya sewa gedung karena segala kegiatan produksi dilakukan di rumah pemilik usaha. Biaya pengiriman tidak ditangguhkan kepada penjual, namun kepada pembeli. Selanjutnya, mengenai anggaran komprehensif UMKM. Baik, selanjutnya dari data yang telah kami observasi yang kami peroleh dari UMKM CV Donadoni Ratan, kami melakukan perhitungan anggaran komprehensif. Ini yang pertama terdapat anggaran penjualan. Untuk produk pertama ini ada set meja kursi. Untuk sampelnya kami mengambil 4 bulan terakhir pada tahun 2023. Nah, untuk jumlah unit penjualannya pada bulan September ini ada 10 unit, bulan Oktober 6 unit, bulan November 7 unit, bulan Desember 13 unit, dan total dari 4 bulan tersebut terjual 36 unit. Nah, untuk harga jual per unitnya ini ada sebesar 5 juta, lalu untuk anggaran penjualan ini dikalikan dengan jumlah unit, dikalikan dengan harga jual per unit. Maka bulan September ini sebesar 50 juta, bulan Oktober sebesar 30 juta, bulan November sebesar 35 juta, bulan Desember sebesar 65 juta, dan total keseluruhan 4 bulan tersebut adalah 180 juta. Untuk produk kedua, ini ada souvenir atau kerajinan. Kita juga mengambil 4 bulan terakhir, sama seperti set meja kursi. Bulan September ada 55, bulan Oktober ada 87, bulan November ada 61, bulan Desember ada 97, untuk totalnya ada 300 pieces. Nah, untuk harga jual per unit untuk souvenir atau kerajinan ini sebesar 300.000 per unit. Untuk total anggaran penjualannya sendiri, bulan September 16.500.000, bulan Oktober 26.100.000, bulan November 18.300.000, bulan Desember 29.100.000, dan untuk total keseluruhan 4 bulan untuk produk souvenir atau kerajinan ini ada 90 juta. Selanjutnya, anggaran produksi. Nah, untuk set meja kursi sendiri, untuk kebijakan usahanya ini dari CV Donadoni Ratan ini sebesar 20%. Untuk persediaan awal dari produk set meja kursi ini sebanyak 2. Untuk perhitungannya, persediaan akhir ini kebijakan perusahaan dikalikan dengan harga dikalikan dengan penjualan. Jadi 20% dikalikan dengan penjualan bulan September sebesar 6, yakni menghasilkan 1, lalu bulan Oktober juga 1, bulan November 3, dan bulan Desember 2. Lalu untuk souvenir dan kerajinan sama, untuk
persenan dari kebijakan perusahaannya ini sebesar 20% dan persediaan awalnya terdapat 15. Untuk persediaan akhir 20% dikalikan dengan penjualan. Untuk bulan September ini ada 17, bulan Oktober ada 12, bulan November ada 19, dan bulan Desember ada 11. Nah, untuk perhitungan secara selanjutnya ini penjualan dalam unit. Bulan September ada 10, bulan Oktober ada 6, bulan November ada 7, bulan Desember ada 13, dan totalnya ada 36. Ini ditambahkan dengan persediaan akhir yang diinginkan yang sudah dihitung tadi. Ditambahkan bulan September jadi ada 11, bulan Oktober ada 7, bulan November ada 10, bulan Desember ada 15, dan untuk totalnya ada 38. Lalu dikalikan dengan, dikurangi dengan persediaan awal, yaitu bulan September ada 2, bulan Oktober ada 1, bulan November ada 1, bulan Desember ada 3, dan untuk totalnya ada 2. Maka menghasilkan unit yang akan diproduksi ini dikurangi, maka menghasilkan bulan September ada 9, bulan Oktober ada 6, bulan November ada 9, bulan Desember ada 12, dan untuk totalnya ada 34. Selanjutnya untuk souvenir atau kerajinan, untuk penjualan dalam unitnya bulan September ini ada 55, bulan Oktober ada 87, bulan November ada 61, bulan Desember ada 97, dan untuk totalnya ada 300. Dikurangkan dengan persediaan akhir yang diinginkan, bulan September ada 17, bulan Oktober ada 12, bulan November ada 19, bulan Desember ada 11, untuk totalnya ada 11. Maka untuk totalnya bulan September ada 72, bulan Oktober ada 99, bulan November ada 80, dan bulan Desember ada 108, untuk totalnya 311. Semuanya dikurangkan dengan perhitungan persediaan awal tadi. Bulan September ada 15, bulan Oktober ada 12, bulan November ada 19, bulan Desember ada 11, dan totalnya ada 15. Maka menghasilkan unit yang akan diproduksi bulan September ada 57, bulan Oktober ada 87, bulan November ada 61, bulan Desember ada 97, dan untuk total keseluruhannya ada 296. Berikutnya untuk anggaran kebutuhan bahan baku langsung. Untuk yang set meja kursi, untuk mencari persediaan akhir rotan sintetis bulan September adalah dengan cara 0,10 dikali 6 unit. Ini 6 unit didapat dari unit yang akan diproduksi di bulan Oktober. Dan 10 kilo ini yang dibutuhkan untuk memproduksi 6 unit tersebut. Dan untuk persediaan akhir rotan sintetis di bulan Oktober sama 9 unit didapat dari unit yang akan diproduksi di bulan November. Dan untuk persediaan akhir rotan sintetis November sama juga 0,10 dikali dengan 12 unit didapat dari unit yang akan diproduksi di bulan Desember dikali 30 kilo sama dengan 36, dan seterusnya. Untuk yang souvenir atau kerajinan juga sama. Caranya adalah dalam mencari persediaan akhir rotan sintetis September 0,10 dikali 87 unit didapat dari unit yang akan diproduksi di bulan Oktober dikali 30 kilo sama dengan 261. Persediaan akhir rotan sintetis bulan Oktober 0,10 dikali 61 didapat dari unit yang akan diproduksi dari bulan November dibutuhkan 20 kilo sama dengan 122. Untuk persediaan akhir rotan sintetis di bulan November juga sama, 97 unit ini didapat dari unit yang akan diproduksi di bulan Desember, dan seterusnya. Yang pertama, untuk perhitungannya, untuk set meja kursi, unit yang akan diproduksi ini tadi diambil sudah tercantum di tabel di atas. September 9, Oktober 5, dan November 9, Desember 12, dan totalnya adalah 34.
Untuk bahan baku langsung per unit ini sama dikali 1, dan total kebutuhan produksi adalah unit yang akan diproduksi dikali dengan bahan baku langsung. September adalah 9, Oktober 6, November 9, Desember 12, dan total kebutuhan produksi adalah 34. Untuk persediaan akhir yang diinginkan ini cara mendapatkannya adalah untuk persediaan akhir yang diinginkan di bulan September ini 0,10 dikali dengan kebutuhan produksi di bulan Oktober. Untuk yang Oktober berarti 0,10 dikali dengan kebutuhan produksi di bulan November, dan persediaan akhir yang diinginkan di bulan November 0,10 dikali dengan kebutuhan produksi di bulan Desember, dan seterusnya. Dan didapatkan bahwa September sampai Desember jumlahnya 1 dan totalnya adalah 4. Jadi total kebutuhannya adalah kebutuhan produksi ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan. Untuk bulan September 10, Oktober 7, November 10, Desember 13, dan totalnya adalah 40. Yang kedua, untuk souvenir dan kerajinan ini juga sama. Unit yang akan diproduksi sudah ada di tabel di atas. Bahan baku dan kebutuhannya, unit yang akan diproduksi dikali dengan bahan baku. September 57, Oktober 87, November 61, Desember 97, dan total kebutuhan produksi adalah 296. Untuk persediaan akhir yang diinginkan juga sama caranya. Untuk persediaan akhir di bulan September 0,10 dikali dengan kebutuhan produksi di bulan Oktober. Untuk yang Oktober 0,10 dikali dengan kebutuhan produksi di bulan November, dan seterusnya. Hasilnya adalah persediaan akhir yang diinginkan di bulan September adalah 9, Oktober 6, November 10, Desember 6, dan total persediaan akhir yang diinginkan adalah 31. Jadi total kebutuhan di bulan September adalah kebutuhan produksi ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan. Jadinya 66, bulan Oktober 93, bulan November 71, dan bulan Desember 103, dan total kebutuhan adalah 333. Anggaran pembelian bahan baku dikurangi persediaan awal. Ini didapat dari dikurangi persediaan awal yang bulan September ini di bulan Oktober, berarti persediaan akhir di bulan September. Tadi sudah ada di atas. Dan untuk November, persediaan awal ini dapat dari persediaan akhir di bulan Oktober, yang Desember persediaan akhir di bulan November. Temukan bahwa September 1, Oktober 1, dan seterusnya totalnya adalah 4. Jadi bahan baku langsung yang akan dibeli tadi di set meja, total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Jadinya bahan baku langsung yang akan dibeli bulan September 9, Oktober 6, November 9, Desember 12, dan totalnya adalah 36. Untuk biaya perawatan sintetis sudah ada juga. Harganya adalah 100.000 per kilo, sama dengan Desember, sama harganya. Jadi total biaya pembeliannya adalah bahan baku langsung dikali dengan biaya perawatan. September 900.000, Oktober 600.000, November 900.000, dan Desember 1,2. Dari total biaya pembelian rotan adalah 3,600 juta. Berikutnya untuk souvenir dan kerajinan juga sama. Untuk dikurangi persediaan awal di bulan Oktober ini diambil dari persediaan akhir di bulan September. Untuk yang November diambil dari persediaan akhir di bulan Oktober, dan seterusnya. Jadi di bulan September ditemukan 7, Oktober 9, November 6, Desember 10, dan totalnya adalah 32. Bahan baku langsung yang akan dibeli ini didapat dari kebutuhan tadi dikurangi dengan persediaan awal. Jadinya September 59, Oktober 84, November 65, Desember 93, dan totalnya 301. Untuk biayanya sama 100.000 per kilo. Jadi total biaya pembelian rotan sintetis 50. Jadi diambil dari bahan baku langsung dikali dengan biayanya. Untuk September 5,9, Oktober 8,4,
November 6,5, Desember 9,3, dan totalnya adalah 30.100.000. Jadi total pembelian bahan baku langsung ini didapat dari total biaya pembelian rotan sintetis yang ada di cat meja kursi ditambah dengan total biaya yang ada di souvenir. Untuk bulan September ditemukan 6,8, Oktober 9 juta, November 7,4, Desember 10.500.000, dan totalnya adalah 33.700.000. Berikutnya untuk anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama dari cat meja kursi, unit yang akan diproduksi juga sudah ada di atas. Waktu tenaga kerja langsung per unit dalam jam juga sudah ada 11 jam per hari. Dan total jam yang dibutuhkan berarti unit yang akan diproduksi dikali dengan waktu tenaga kerja. September 99, Oktober 66, November 99, Desember 132, jadi total jam yang dibutuhkan adalah 396. Rata-rata upah per jam adalah 11.400, ini sama. Jadi total biaya tenaga kerja langsung adalah yang September 1,128.600, Oktober 752.400, November 1.128.600, Desember 1.504.800, dan totalnya adalah 4.500.114.400. Berikutnya, souvenir dan kerajinan juga sama. Unit yang diproduksi juga sudah ada. Waktunya juga sama, 11 jam. Jadi total yang dibutuhkan di bulan September adalah 627, Oktober 957, November 671, Desember 1067, dan total jam yang dibutuhkan adalah 3.332. 322. Rata-rata upahnya juga ini berbeda dari yang di atas. Untuk souvenir dan kerajinan rata-rata upah per jamnya 9.100. Ini sama sampai bulan Desember. Lalu total biaya tenaga kerja yang di bulan September ini adalah 5.705.700, Oktober 8.708.700, November 6.100.100.100, Desember 9.709.900, dan totalnya adalah 30.230.200. Oktober 1023, untuk November 770, dan untuk Desember 1999, dengan total jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan yaitu 3.718. Jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan ini perpaduan antara jam tenaga kerja untuk set meja dan juga untuk souvenir dan kerajinan. Kemudian dikali tingkat overhead variabel, yaitu 50.000, sehingga menghasilkan overhead variabel yang dianggarkan. Untuk September sebesar 36.300.000, untuk Oktober 51.150.000, untuk November 38.500.000, dan untuk Desember 59.950, sehingga total keseluruhan 4 bulan terakhir yaitu 185.900. Maksud saya 185.900.000. Kemudian ditambah dengan overhead tetap yang dianggarkan. Untuk overhead tetapnya yaitu 30.150.000, sehingga untuk 4 bulan terakhir overhead tetap yang dianggarkan yaitu 2.512.000, sehingga total overhead yang didapatkan untuk bulan September yaitu 38.812.000, untuk bulan Oktober 53.662.000, untuk bulan November 41.012.000, dan untuk bulan Desember 62.462.000, sehingga total overhead 4 bulan terakhir yaitu 216.050.000. Next. Kemudian anggaran beban penjualan dan administrasi. Diambil 4 bulan terakhir
untuk penjualan yang direncanakan untuk bulan September yaitu 10, untuk bulan Oktober 6, untuk bulan November 7, dan untuk bulan Desember 13, sehingga total penjualan yang direncanakan untuk 4 bulan terakhir yaitu 36. Kemudian dikali beban penjualan dan administrasi per variabel untuk 4 bulan terakhir sebesar 1 juta, sehingga setelah dikali akan mendapatkan total beban variabel, yaitu untuk bulan September 10 juta, untuk bulan Oktober 6 juta, untuk bulan November 7 juta, dan untuk bulan Desember 13 juta, sehingga total 4 bulan terakhir yaitu 36 juta. Kemudian beban penjualan dan administrasi tetap. Ini pertambahan dari gaji, listrik, air, internet, utilitas, penyusutan, sehingga untuk bulan September 1.600.000 untuk bagian gaji, untuk bulan Oktober 1.600.000, untuk November 1.600.000, untuk Desember 1.600.000, sehingga total gaji untuk 4 bulan terakhir yaitu 19.200.000. Kemudian untuk listrik untuk 4 bulan terakhir yaitu 200.000, sehingga totalnya menjadi 2.400.000. Kemudian untuk beban air 40.000 untuk 4 bulan terakhir, sehingga total 480.000. Kemudian internet dengan nominal 250.000 per 4 bulan terakhir, sehingga totalnya menjadi 3 juta. Kemudian utilitas dengan nominal 400.000 tiap bulan, sehingga total 4 bulan terakhir yaitu 4.800.000. Kemudian penyusutan mesin untuk 4 bulan terakhir ini tiap bulan 312.500, sehingga total 4 bulan terakhir 3.750.000. Kemudian ditambahkan maka akan menjadi total beban tetap yaitu 2.802.500 tiap bulan, sehingga total untuk 4 bulan terakhir untuk aset tetapnya, maksud saya untuk beban penjualan dan administrasi tetapnya itu 33.630.000. Kemudian total beban dan penjualan administrasi didapatkan dari total beban variabel ditambah dengan total beban tetap, sehingga untuk bulan September 12.802.500, untuk bulan Oktober 8.802.500, untuk November 9.802.500, untuk Desember 15.802.500, sehingga total beban dan penjualan administrasi 4 bulan terakhir yaitu 69.630.000. Kemudian anggaran persediaan akhir barang jadi. Untuk set meja dan kursi, bahan baku langsungnya rotan sintetis 100.000 per kilo dengan tenaga kerja langsung 125.000 per dibagi 11 jam. Ya, 11 jam itu total jam kerja tenaga kerja langsung, sehingga menghasilkan 11.400. Kemudian overhead variabel, karena jam kerjanya 11 jam, maka variabel yang sebelumnya tingkat variabel yang sebelumnya 50.000 dikali 11 jam, sehingga menghasilkan 550.000. Kemudian untuk overhead tetapnya didapatkan dari overhead tetap yang dianggarkan dibagi jam tenaga kerja langsung.
sehingga didapatkan 8.110. Untuk set meja dan kursi ditambahkan semua sehingga total biaya per unitnya 669.510. Sama dengan set meja dan kursi. Untuk souvenir dan kerajinan, bahan baku langsungnya rotan sintetis 100.000 per kilo dan tenaga kerja langsungnya 100.000 dibagi 11 jam sehingga menghasilkan 9.100. Kemudian untuk overhead sama dengan set meja dan kursi 550.000 dan juga 8.110. Kemudian dijumlahkan semua, maka total biaya per unit untuk souvenir dan kerajinan 667.210. Maka dapat dianggarkan set meja dan kursi itu 100 produk dengan biaya per unit 669.510, sehingga total persediaan akhirnya adalah 66.951.000. Kemudian untuk souvenir dan kerajinan sama 110, sehingga total persediaan akhir untuk souvenir dan kerajinan yaitu 66.721.000. Berikutnya pembuatan anggaran harga pokok penjualan. Informasi yang didapat yaitu biaya persediaan barang jadi awal sebesar Rp2.000.000. Solusi perhitungannya, yang pertama bahan baku langsung yang digunakan, yaitu dihitung dari kebutuhan produksi dikurangi biaya per kilogram. Berarti 34 rotan sintetis untuk set meja kursi dikali dengan Rp100.000 ditambah dengan 296 rotan sintetis untuk souvenir dan kerajinan dikali Rp100.000. Maka bahan baku langsung yang digunakan sebesar Rp33 juta. Yang kedua, tenaga kerja langsung yang digunakan yaitu 4.515.400 untuk set meja dan kursi ditambah dengan 30.230.200 untuk souvenir dan kerajinan, maka hasilnya adalah 34.745.600. Berikut ini merupakan anggaran harga pokok penjualan untuk CV Donadoni Rotan. Yang pertama, biaya bahan baku langsung yang digunakan bisa dilihat dari anggaran kebutuhan bahan baku langsung dan pembelian bahan baku langsung, yaitu totalnya Rp33 juta. Lalu tenaga kerja langsung yang digunakan bisa dilihat di anggaran 3.5, totalnya Rp34.744.600. Untuk biaya overheadnya bisa dilihat dari anggaran 3.6 di makalah, yaitu totalnya Rp216.050.000. Lalu ketiga biaya tersebut dikurangi dan jadi biaya produksi yang dianggarkan sebesar Rp283.794.600. Lalu biaya produksi yang dianggarkan tadi ditambah dengan barang jadi awal sebesar Rp2 juta. Hasilnya adalah Rp285.794.600 untuk beban pokok yang tersedia untuk dijual. Lalu beban pokok tadi dikurangi dengan barang jadi akhir bisa dilihat pada anggaran 3.8, totalnya sebesar Rp133.672.000. Lalu beban pokok tadi dikurangi dengan barang jadi akhir, maka jadi beban pokok penjualan yang dianggarkan sebesar Rp152.122.600. Selanjutnya, laporan laba rugi dianggarkan untuk CV Donadoni Rotan. Yang pertama, penjualan bisa dilihat di anggaran yang pertama kali, yaitu anggaran penjualan sebesar Rp270 juta. Itu didapat dari anggaran penjualan set meja kursi ditambah dengan anggaran penjualan souvenir dan kerajinan.
Lalu dikurangi dengan beban pokok penjualan, bisa dilihat dari anggaran 3.9 sebesar 152.122.600. Lalu penjualan dikurangi dengan beban pokok tadi, jadi margin bruto dengan jumlah 117.877.400 rupiah. Lalu margin bruto tadi dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi, bisa dilihat dari anggaran 3.7 dengan total 69.630.000 rupiah. Maka jadi laba operasi sebesar 48.247.400. Lalu laba operasi tadi dikurangi dengan beban bunga, namun beban bunga pada anggaran 3.11 tidak ada, maka langsung dijadikan laba sebelum pajak penghasilan. Lalu laba sebelum pajak penghasilan tadi dikurangi dengan pajak penghasilan. Nah, tarif pajak penghasilannya informasinya sebesar 20%, maka 0,20 dikali dengan laba tadi, laba sebelum pajak penghasilan yaitu 48.247.400. Maka hasilnya nanti akan menjadi 9.649.480.000 rupiah. Maka laba neto yang didapat sebesar 38.597.920 rupiah. Selanjutnya, anggaran kas. Informasi yang didapat yaitu yang pertama, beban penjualan dan administrasi dikenakan penyusutan, bisa dilihat dari anggaran 3.7 sebesar 312.500 per bulannya. Yang kedua, total kas yang tersedia dikurangi total pengeluaran, maka akan menjadi saldo kas akhir. Yang ketiga, tidak terdapat pendanaan dikarenakan perusahaan tidak mempunyai hutang pada tahun ini dan tahun sebelumnya. Yang keempat, penjualan tunai bisa dilihat dari anggaran 3.1, karena tidak ada piutang penjualan karena setiap penjualan dibayar saat barang diterima dan pada bulan itu juga. Selanjutnya, anggaran kas untuk CV Dona Doni Ratan. Pada yang bulan Septembernya saldo kas awal sebesar 15 juta rupiah, Oktobernya 30 juta rupiah, November 20.125.300, Desember 27.374.700. Maka total saldo kas awalnya 92.500.000 rupiah. Untuk penjualan tunai dan penghasilan piutangnya bulan September 66.500.000 rupiah, bulan Oktober 56.100.000 rupiah, bulan November 53.300.000 rupiah, bulan Desember 94.100.000 rupiah, ditotalkan menjadi 270 juta rupiah. Maka yang saldo kas awal tadi ditambah dengan penjualan tunai dan penghasilan piutang, maka akan menjadi total kas yang tersedia. Untuk bulan September sebesar 81.500.000 rupiah, bulan Oktober 86.100.000 rupiah, bulan November 73.425.300, bulan Desember 121.474.700, maka totalnya 362.500.000 rupiah. Nah, yang selanjutnya itu dikurangi pengeluaran. Jadi ada pembayaran untuk yang pertama bahan baku, bisa dilihat dari anggaran 3.4 untuk bulan September 6.800.000 rupiah, bulan Oktober 9 juta, bulan November 7.400, bulan Desember 10.500. Maka totalnya 33.700.000 rupiah. Untuk tenaga kerja langsungnya dari anggaran 3.5 bulan September 6.834.300, bulan Oktober 9.461.100, terus bulan November 7.234.700, bulan Desember 11.214.500, maka totalnya 34.744.600 rupiah. Lalu selanjutnya overhead. Pada bulan September 38.812 rupiah, bulan Oktober 53.662.000,
bulan November 41.012.000, bulan Desember 62.462.000, maka totalnya Rp216.050.000. Lalu beban penjualan dan administrasi pada bulan September Rp12.490.000, bulan Oktober Rp8.490.000, bulan November Rp9.490.000, bulan Desember Rp15.490.000, lalu totalnya Rp45.960.000. Untuk pajak penghasilannya bisa dilihat dari anggaran 3.10, totalnya Rp9.649.480 ditaruh di bulan Desember karena pajak penghasilan akan dibayarkan pada bulan Desember. Lalu peralatannya tidak ada, maka untuk total pengeluarannya dari dikurangi pengeluaran tadi ditambahkan, maka hasil pengeluaran untuk bulan September Rp64.936.300, untuk bulan Oktober pengeluarannya Rp80.613.100, bulan November Rp65.136.700, bulan Desember Rp109.315.980.000, lalu totalnya menjadi Rp340.104.000. Lalu untuk saldo kas akhir ini didapat dari total kas yang tersedia dikurangi dengan total pengeluaran yang ada. Maka hasilnya menjadi pada bulan September menjadi Rp16.563.700, bulan Oktober Rp5.486.900, bulan November Rp8.288.600, bulan Desember Rp12.158.720. Maka totalnya menjadi Rp22.396.000 untuk saldo kas akhir. Baik, sekian pemaparan dari hasil kerja, observasi, dan perhitungan komprehensif dari UMKM, salah satu UMKM di Malang, yaitu CV Donadoni Ratan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan salah kata. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.